Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi topologi jaringan serta pengkabelan. Yang pertama, topologi jaringan. 1. Topologi jaringan bintang. Dalam konfigurasi bintang, beberapa peralatan yang akan dihubungkan ke dalam satu pusat komputer. Kontrol yang ada akan dipusatkan pada satu titik, seperti misalnya mengatur beban kerja serta pengaturan sumber daya yang ada. Semua link harus berhubungan dengan pusat apabila ingin menyalurkan data ke simpul lainnya yang dituju. Dalam hal ini, bila mengalami gangguan, maka semua terminal juga akan terganggu. Model jaringan bintang ini relatif sangat sederhana, sehingga banyak digunakan oleh pihak perbankan yang biasanya mempunyai banyak kantor cabang yang tersebar di berbagai lokasi. Dengan adanya konfigurasi bintang ini, maka segala macam kegiatan yang ada di kantor cabang dapatlah dikontrol dan dikoordinasikan dengan baik. Di samping itu, dunia pendidikan juga memanfaatkan jaringan bintang ini guna untuk mengontrol kegiatan anak didik mereka. Kedua, topologi jaringan ring. Pada jaringan ini terdapat beberapa peralatan saling dihubungkan satu dengan lainnya, dan pada akhirnya akan membentuk bagian seperti halnya sebuah cincin. Jaringan cincin tidak memiliki satu titik yang bertindak sebagai pusat ataupun pengatur lalu lintas data. Semua simpul mempunyai tingkatan yang sama. Data yang dikirimkan akan berjalan melewati beberapa simpul sehingga sampai pada simpul yang dituju. Dalam menyampaikan data, jaringan bisa bergerak dalam satu ataupun dua arah. Walaupun demikian, data yang ada tetap bergerak satu arah dalam satu saat. Pertama, pesan yang ada akan disampaikan dari titik ke titik lainnya dalam satu arah. Misalnya terdapat kerusakan pada peralatan yang ada, maka data yang ada akan dikirim dengan cara kedua, yaitu pesan kemudian ditransmisikan dalam arah yang berlawanan. Konfigurasi semacam ini relatif lebih mahal apabila dibanding dengan konfigurasi topologi jaringan bintang. Hal ini disebabkan setiap simpul yang ada akan bertindak sebagai komputer yang akan mengatasi setiap aplikasi yang dihadapinya, serta harus membagi sumber daya yang memiliki pada jaringan yang ada. Di samping itu, sistem ini lebih sesuai digunakan untuk sistem yang tidak terpusat, di mana tidak diperlukan adanya suatu prioritas tertentu. Yang ketiga, topologi jaringan tree atau jaringan pohon. Pada jaringan topologi pohon terdapat beberapa tindakan simpul atau node. Pusat atau simpul yang lebih tinggi tingkatannya dapat mengatur simpul lain yang lebih rendah tingkatannya. Data yang dikirim perlu melalui simpul pusat terlebih dahulu, misalnya untuk bergerak dari komputer dengan node 3 ke komputer node 7, seperti halnya pada gambar. Data yang ada harus melewati node 3, 5, dan 6 sebelum berakhir pada node 7. Keunggulan jaringan model pohon ini adalah dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan, serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan. Adapun kelemahannya adalah apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat. Dapat kita lihat gambar topologi pada bagian A, yaitu topologi star, yang B topologi ring, dan yang C merupakan gambar topologi tree. Selanjutnya, pengkabelan. Ada bermacam-macam kabel yang kita ketahui, tetapi kali ini saya akan membahas kabel UTP. Kabel UTP ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama kabel cross dan yang kedua kabel straight. Kabel cross merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung yang kedua atau ujung lainnya. Sedang kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Berikut ini telah saya lampirkan susunan kabel cross.
di mana ujung kabel 1 dengan ujung kabel 2 berbeda, di mana ujung yang A ini berwarna putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Dan ujung yang satunya lagi yaitu putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, dan putih coklat-coklat. Yang kedua, kabel strike. Kabel strike merupakan kabel yang memiliki pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Berikut adalah susunan warnanya, di mana susunan ujung A berwarna putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Dan ujung B-nya pun putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Selanjutnya, contoh penggunaan kabel crossover adalah sebagai berikut. 1. Menghubungkan dua komputer secara langsung. 2. Menghubungkan dua buah switch. 3. Menghubungkan dua buah hub. 4. Menghubungkan switch dengan hub. Yang kelima, menghubungkan komputer dengan router. Sedangkan contoh penggunaan kabel strike adalah sebagai berikut. Pertama, menghubungkan antara komputer dengan switch. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL. Yang ketiga, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL. Yang keempat, menghubungkan switch ke router. Yang kelima, menghubungkan hub ke router. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada materi topologi dan pengkabelan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sejahtera.